itu ada sistem informasi untuk, jadi di ranah sistem informasi manajemen, baik yang ada di dalam lingkup organisasi dengan ada yang di luar lingkup organisasi, itu akan saling terkoneksi. Dia akan saling terhubung antara satu sama lain. Kalau kita lihat nantinya bahwa di sistem informasi itu ada ranah-ranahnya. Ada yang ngomongin pemasaran, nanti ada sistem informasi pemasaran. Kemudian, oh ya, pemasaran akan melebar. Dia akan jadi penjualan nantinya. Nah, ketika ngobrolin sistem informasi penjualan, ini berubah. Apa beda pemasaran dan penjualan? Pemasaran adalah kegiatan untuk mengenalkan produk ke orang lain dengan media-media digital gitu. Dan sekarang sudah banyak banget yang dilakukan. Kemudian ada sistem informasi penjualan. Jadi bentuk-bentuk e-commerce, marketplace, kemudian ada toko-toko online yang lain, itu bagian dari sistem informasi penjualan. Nanti ada lagi sistem informasi SDM, yang dia bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan organisasi. Banyak banget kan, jadi apa yang harus diurusin oleh orang yang ada di manajerial untuk sistem informasi. Belum nanti kalau dia ngobrolinnya pabrik manufacturing, itu juga ada sistem informasi manufaktur, di mana kegiatan prosesnya itu mengolah yang tadinya barang mentah itu akan jadi barang jadi, atau barang setengah jadi itu akan jadi barang jadi nantinya, dan itu kerjanya juga besar. Kemudian ranahnya dia akan masuk ke teknologi industrial yang sekarang. Jadi bagaimana revolusi industri bekerja itu akan diimplementasikan ke ranah-ranah manufacturing. Jadi panjang sekali obrolannya, bahasannya, itu lingkup-lingkup yang berada di dalam sebuah manajemen sistem informasi yang akan mengatur semua. Nah, saya ingin membahas sebuah konsep bagaimana sebuah sistem informasi manajemen itu diterapkan dalam lingkungan organisasi. Oke, saya akan sharing slide-nya. Sebentar dulu. Oke, rekan-rekan semua, apakah sudah terlihat di slide-nya? Baik, ini kita akan melihat sebuah segitiga bagaimana manajemen informasi itu berada di dalam sebuah unit organisasi. Di sebuah perusahaan maupun di unit apapun, ketika dia menerapkan sistem informasi manajemen, dia akan terkait dengan tiga hal ini. Gitu. Jadi ada segitiga, di mana segitiga ini dibagi dengan tiga bagian di piramida ini. Yang di bawah ini akan kita bahas terlebih dahulu. Ini adalah yang di warna ungu, itu adalah tingkat manajemen informasi yang diimplementasi di lingkup operasional. Dan ketika ngobrolin operasional, itu akan berada di level paling bawah dari penggunaan manajemen sistem informasi. Oke, apa ciri-ciri dari tingkat manajerial di bawah? Itu yang pertama, dari sisi sistem, dari sisi teknologi maupun aplikasi, itu akan memiliki fitur yang banyak. Kita akan mengakses fitur yang banyak, kemudian dengan penggunaan yang daily, harian pakai sistemnya, dan selanjutnya adalah bentuknya itu lebih banyak form isian ketimbang nanti ada grafik-grafik dan lain sebagainya. Jadi penggunaan sistem yang secara harian digunakan gitu, karena dia berada di lingkup operasional. Akan tetapi kalau operasional ini tidak jalan dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan berpengaruh pada yang di atasnya. Maka sistem informasi yang ada di atasnya, di bagian manajerial maupun di bagian strategik, itu pasti tidak akan maksimal penggunaannya gitu. Nah, ini yang di bawah dia akan ngomongin transaction processing system, kemudian apa saja yang makai dia tingkat operasional manajemen,
tingkat operation manager yang pakai, ataupun dia tim yang berada di lingkungan end user. Jadi pengguna tingkat akhir. Kita akan coba lihat di Universitas Bandar Lampung. Kira-kira nih, di Universitas Bandar Lampung, ini yang berada di bagian paling bawah dari penggunaan sistem, dari operation management itu kira-kira siapa? Ada yang bisa ngasih advice atau pendapat? Siapa kira-kira yang orang berada di level operasional, orang yang paling bawah? Ada yang tahu? Silakan. Ada? Silakan kasih contoh. Belum tahu? Ya, silakan. Siapa nih orang yang berada di tingkat paling bawah dari kegiatan sistem informasi manajemen yang ada di UBL? Contohnya, ada yang tahu? Ayo, nggak apa-apa, sampaikan aja. Siapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, mahasiswa itu sendiri, Pak, atau penikmat dari sistem informasi yang sudah dibuat oleh tingkatan tengah dan atas. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa tadi namanya? Tania, Pak. Rania ya? Tania, Pak. Ania, oke, tepat sekali. Kenapa? Ciri-cirinya adalah di paling bawah itu tiap hari pakai. Rania untuk pakai aplikasi di UBL Apps yang tiap hari apa? Tiap hari pakai buat absen, Pak. Absensi gitu ya, nanti ada ngerjain kerjaan LMS-nya, ada yang ujian, melihat nilai, nanti ada input KRS dan seterusnya, itu tepat sekali. Jadi ketika kita berada di bawah dari piramida ini, transaction processing system, itu ciri-cirinya adalah paling sering pakainya. Dan dia di self ya, ada yang menggunakan sendiri. Dosen, kemudian mahasiswa, kemudian ada lagi di bagian keuangan, misalkan dan seterusnya, atau di perpustakaan yang tiap hari pakai, daily pakai itu di tingkat operasional manajemen. Paham ya? Gitu. Di perusahaan juga gitu. Nanti ada kalau di perbankan nih, di perbankan contohnya siapa aja? Teller, benar. Ada lagi? Customer service. Customer service, tepat sekali. Bahkan nasabah pun dia, kan saya pakai aplikasi ya, dia ada di level transaksional processing. Jadi ada di level-level operasional dan transaksi di bawah. Kemudian setelah level bawah, yang tadinya kelihatan nih, di dalam aplikasi itu banyak form ketimbang grafik-grafik. Di aplikasi teman-teman juga pasti banyaknya itu adalah form-form untuk inputan dan lain-lain. Tapi nanti ada di tactical management. Di tingkat atasnya, ini mungkin kalau di kampus ini yang pakai aplikasi itu di tingkat-tingkat program studi misalkan. Kemudian ada di biro-biro, kepala biro, dan lain sebagainya. Itu bagian manajerial, tactical management. Ini akan berbeda. Dia akan lebih banyak melihat summary, dia akan lebih banyak melihat grafik-grafik, kemudian aplikasinya itu beda dari yang biasa teman-teman lihat gitu. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan kinerja. Jadi bagian tactical management atau business unit management itu lebih kepada bagaimana dia menggunakan aplikasi itu untuk kontrol. Untuk mengontrol, untuk mengawasi, untuk melihat, dan akhirnya ketika ada anomali, ketika ada kesalahan, ini nggak seharusnya terjadi. Dia akan melihat yang di bawahnya gitu. Ini manajer lah. Jadi dia yang berusaha untuk memperbaiki ketika ada laporan yang tidak sesuai dengan aplikasi. Karena itu bekerjanya gitu. Kalau yang di bawah bekerjanya tidak baik, maka akan naik ke atas itu sebagai reporting. Kemudian dia akan terlihat bahwa oh ini kok sepertinya berbeda gitu.
berbeda, atau datanya kosong, datanya nggak ada yang input, atau datanya kayaknya asal-asalan nih masuknya. Semua akan masuk ke dalam bagian semi-structure yang ada di tengah di tingkat manajer, itu akan menampilkan hal-hal yang baik atau tidak baik dari kinerja yang di bawah gitu. Jadi itu untuk di tingkat tengah. Jadi di tingkat tengah kerjanya tidak banyak terhadap sistem, dia hanya akan melihat, kemudian mengawasi, kemudian menunjuk staff atau unit yang ada di bawahnya untuk memperbaiki atau mengfixkan data-data yang di-input. Atau ketika dia melihat bahwa ternyata ini saya tidak bisa nih reportnya hanya seperti ini, saya harus lebih banyak lagi yang saya dapatkan. Dia akan berkomunikasi kepada pengembang, kepada developer sistem untuk memperbaiki yang ada di bawahnya. Ketika itu masuk ke dalam, makanya kita tidak beri langsung akses ke mahasiswa untuk minta upgrade sistem gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya di sebuah organisasi itu tingkat bawah itu karena dia yang merasakan kayaknya inputannya nggak enak nih, formnya bentuknya nggak enak, saya pengennya ada ininya dan itu seterusnya, itu tidak diberi kesempatan untuk ke unit pengembang untuk merubah sistem tersebut. Kenapa? Karena penggunanya banyak. Bayangin 7.000 mahasiswa maunya beda-beda sistemnya, saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gini, saya pengennya warnanya hitam, biru dan lain sebagainya, terus diakomodir sama pengembang, itu pasti tidak akan selesai aplikasinya. Karena itu biasanya dia akan report ke bagian tactical management, nanti dari sana dianalisis lagi bagaimana kebutuhannya, baru nanti si pengembang yang akan mencoba merecek ulang apakah aplikasinya ini butuh pembaruan atau tidak. Jadi bukan yang dari atas itu buat aplikasi ke bawah, tapi tidak. Semua yang ada di level dari segitiga ini adalah pengguna sistem, bukan pembuatnya. Pembuat itu ada di luar ranah ini, ada di luar ranah-ranah segitiga ini. Nah itu tadi teman-teman semua, jadi bagaimana tingkat tengah, manajemen tingkat tengah itu akan berusaha untuk mengfixkan apa yang ada di bawah. Oke, dapat dipahami yang bagian tengah sama bagian bawah? Insya Allah, Pak. Oke, bisa ya. Baik. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang krusial. Ini adalah strategic management. Waduh, ini berat nih. Jadi emang ada lagi nggak sih pengguna sistem yang di luar itu gitu. Jadi sebenarnya dia tidak banyak memakai sistem. Dia hanya sedikit memakai sistem, tapi kerjanya paling berat. Itu ada di strategic management. Kenapa? Karena dia itu tidak untuk memperbaiki proses yang ada di dalam gitu ya, karena itu cukup ada di level tengah, tapi bagaimana dia akan menciptakan goals. Dia akan menciptakan tujuan-tujuan tersendiri dari organisasi tersebut. Gitu ya. Jadi dia akan menciptakan tujuan sendiri dari organisasi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan strategic management. Dia berada di lingkungan strategi. Gitu. Jadi kalau ngobrolin strategic management itu apa? Yaitu orang-orang yang nanti berada di level strategi. Kalau di contoh di UBL itu siapa aja kira-kira ya? Ada yang bisa tahu nggak orang-orang yang berada di strategic management? Ada yang tahu? Siapa kira-kira? Rektor dan jajaran. Oke. Pak Rektor kira-kira pakai aplikasi nggak? Tidak. Tidak ya? Enggak, Pak. Jadi mungkin ada Pak Rektor di sana, kemudian ada tim-tim senat, ada juga tim-tim yang bekerja di bawahnya, ada wakil rektor dan seterusnya yang orang-orang mengambil kebijakan. Apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan itu adalah sebuah reporting system yang bisa mereka gunakan untuk menentukan langkah ke depan.
gitu. Jadi ini tampilannya itu lebih ke advice, bayangin. Komputer mengeluarkan advice, komputer mengeluarkan saran. Ada namanya sisi tersebut, yaitu ada decision support system, ada sistem penunjang keputusan, kemudian ada juga dia sistem pakar yang ada di level-level strategic management gitu. Jadi dari kumpulan data-data yang ada, kumpulan-kumpulan data-data yang tersedia, dia akan merangkum itu semua untuk jadi knowledge. Ada kekuatan komputer yang seperti itu, dengan data-data itu dia akan buat kalkulasi untuk kira-kira dia akan meramalkan next ke depannya apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Itu ada kemudian kalau decision support system, sistem penunjang keputusan, dia akan mengeluarkan beberapa hasil yang didapatkan dari tadi algoritma yang digunakan untuk mengolah data-data. Jadi ketika data-data itu sudah diolah, dia akan mengeluarkan beberapa data, kemudian membuat visualisasi terhadap data tersebut, dan akhirnya nanti dia akan mengambilkan keputusan. Sebagai contoh nih, kita akan melihat grafik, saya berada di bidang penjualan misalkan. Di bidang marketing, wah saya ada dana marketing yang saya keluarkan, kira-kira ini report saya nih, saya punya dana marketing sekian, kemudian ternyata dari grafik yang paling besar itu di Bandar Lampung gitu. Jadi saya mengeluarkan uang yang lebih besar untuk ada di Kota Bandar Lampung. Ternyata setelah melihat grafiknya, memang hasil yang didapatkan dari kegiatan marketing itu produk kita terjual banyak di Bandar Lampung. Tapi ternyata di Palembang itu walaupun saya tidak mengeluarkan budget yang besar di sana dan penjualan di sana itu nggak banyak, tapi grafiknya loncat. Dari tahun 2010 misalkan 2011 sampai ke tahun 2021 itu ada grafik yang tinggi antar tiap tahunnya. Ada selisih yang tinggi antar tiap tahunnya. Nah, komputer akan membaca tersebut. Komputer akan membaca gap-nya dan akan memberikan advice bahwa ini lebih baik kita akan coba untuk pemasaran akan lebih banyak budgetnya ke Palembang misalnya gitu daripada di Bandar Lampung. Kenapa? Karena ternyata di sana grafik loncatan dari tahun ke tahun itu lebih tinggi. Nah, komputer itu akan melakukan itu, tapi memang dia tidak bisa kita suruh langsung. Misalkan ini komputer, komputer, tolonglah hitungin saya ini gimana besok ini mau pemasaran di mana, nggak bisa dia. Jadi kita harus pesan dulu ke programmer. Si programmer dia akan membuatkan algoritma sesuai dengan output yang diinginkan. Dengan output yang diinginkan itu dia akan mengeluarkan data membutuhkan data-data apa saja, akan dilihat data-data yang tersedia, kemudian ada komponen apa dari data tersebut yang bisa dipasang sebuah algoritma untuk nanti akan menghasilkan sebuah sistem penunjang keputusan. Nah, gitu misalkan. Kemudian ada lagi di strategik, itu ranah-ranah strategik, itu ada namanya sistem pakar. Sistem pakar itu adalah expert system, gitu ya. Jadi di dalam expert system itu lebih kompleks lagi dia. Kenapa? Karena dia akan kalau tadi cuma dari data-data grafik nih, tapi kalau di expert system itu dia akan lebih cenderung ke knowledge. Jadi pengetahuan para pakar itu akan disimpan ke dalam komputer. Nanti di komputer itu pengetahuan para pakar sudah disimpan di sana. Ketika ada masalah baru, nah contohnya kayak gini. Wah, perusahaan saya ini ada masalah ini nih. Saya ada masalah kayak gini, kemudian masalah itu saya lempar ke komputer. Kira-kira dari komputer, dari permasalahan itu dia mengeluarkan saran apa? Wah, itu yang dipakai oleh strategik seperti itu juga. Jadi saya kadang sebagai pimpinan itu tidak banyak informasi atau knowledge yang saya punya gitu. Tapi dari komputer saya ternyata ada knowledge dan expert dari orang-orang pakar yang ada di dunia. Kebayang ya? Orang-orang pakar tersebut, knowledge-nya, kepakarannya, itu disimpan ke dalam komputer dalam bentuk apa? Bukan otaknya diambil terus dijadiin komponen terus ditaruh di komputer tuh bukan. Tapi
ubah dalam bentuk teks. Oke, jadi semuanya akan di dalam bentuk teks, dalam bentuk angka. Angka dan teks tersebut dimasukkan ke dalam database dan lagi-lagi akan diolah. Dia akan mencocokkan dengan permasalahan yang barusan dihadapi tadi. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, maka dia akan melihat ini masalah ini udah ada belum sih para pakar kita yang sudah memberikan advice atau saran. Kalau sudah ada, akan dicari kedekatannya dengan masalah yang mana, kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan. Gitu. Pernah periksa ke dokter teman-teman semua? Pernah, Pak. Pernah ya. Oh, ditanya apa sama dokter pas baru pertama masuk ke ruangan untuk konsultasi? Keluhannya. Tanya umur. Umur, keluhan dan seterusnya. Ya, dia akan nanya umur, nanya tempat tinggal di mana, kemudian umur berapa dan seterusnya. Itu apa? Itu untuk database-nya. Pakar itu bekerja gitu juga, dia untuk database-nya nih. Database-nya terus ditanyain sama si dokter tadi. Keluhan apa? Pilek sama batuk. Terus dia akan bertanya bukan keluhan, tapi jawaban ya atau tidak dari kita. Itu saya biasanya gitu sih. Batuk, pilek, demam enggak? Iya, demam. Perutnya mules juga ya? Iya, Pak, perih gitu. Kemudian badannya sakit-sakit, pegel-pegel. Iya, Pak, betul, Pak. Oh ya, terus kita dikasih resep. Dan oh ya, tahu penyakit kita itu masuk angin dan seterusnya. Ini dokter umum ya. Gitu. Kalau dokter yang lebih spesifik, dia akan ke lab. Kenapa dokter itu bisa tahu? Kok habis demam, batuk, pilek, dia tahu akan ada badannya demam, kepalanya pusing, perutnya mules, dan seterusnya. Kenapa? Karena kemarin, atau tadi pagi, atau barusan ada pasien dengan keluhan yang sama. Ada pasien dengan keluhan yang sama, di keluhan tersebut, maka dia akan mengeluarkan resep obat. Itu bertahun-tahun seperti itu. Dia tahu bahwa knowledge-nya itu sudah terbentuk, datanya sudah banyak. Mungkin di awal-awal itu akan meraba-raba dulu nih. Akan meraba-raba. Dengan orang dengan kasus seperti ini obat apa sih yang harusnya diminum dan seterusnya. Tapi ketika ada pasien baru dengan keluhan yang sama atau mirip, maka dia akan mencari kecocokan dengan pasien-pasien terdahulu gitu. Oh, ternyata obat yang paling bagus adalah obat ini, kemudian dikasihkan. Karena ada umur 12 tahun, ada 35, dan itu beda-beda usianya tergantung dengan obatnya dan seterusnya. Nah, ini cara kerja nih. Komputer juga gitu, nanti kalau akan menampilkan sebuah expert system atau sebuah decision support system yang dimana ini masuknya ranahnya ke kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jadi dari kegiatan tersebut, nah itu kalkulasinya kan seperti itu. Nah, ini level ini yang ada nih. Jadi level ini ada yang di bawah, di tengah, dan tingkat atas. Kalau tingkat atas, dia menggunakan sistem informasi strategik, itu namanya sistem informasi strategik atau sistem informasi eksekutif. Komputernya itu mikir. Jadi kalau di bawah, komputer hanya menangani operasional, transaksi. Tapi kalau di atas, level atas, komputernya disuruh berpikir. Komputernya disuruh berpikir untuk dia membantu level-level strategik ini mengambil langkah atau mengambil keputusan terhadap terhadap strategi yang akan dilakukan ke depannya. Nah, itu kira-kira. Kemudian dari orang-orang yang berada di atas, dari sistem informasi strategik ini, dia akan berpikir bagaimana meningkatkan perusahaan itu lebih efektif, kemudian yang kedua adalah lebih efisien. Dia bisa aja untuk bagaimana proses kerja kita itu bisa lebih efektif, goals yang akan tercapai, pekerjaannya akan lebih baik, atau dia akan lebih efisien untuk semuanya. Ini akan mempersingkat waktu dengan adanya ini, kemudian dengan adanya ini ternyata budget uang yang harus kita keluarkan itu bisa lebih murah dan seterusnya. Nah, ini teman-teman semua, sebuah paradigma, sebuah piramida yang dia akan membagi level-level dari pengguna sistem informasi. Orang yang ada di megang
untuk manajemen sistem informasi ini harus bisa membedakan. Tidak mungkin orang yang berada di strategic management itu suruh megang aplikasi juga, kecuali dia beda peran. Misalkan seorang dekan, dia juga seorang dosen, maka dia punya dua role. Oke, di dalam sistem, di dalam aplikasi itu ada namanya role. Ketika dia login dengan role tersebut, maka fiturnya berbeda, menunya beda. Nah, ini yang juga akan dikelompokkan. Kira-kira orang operational management sama orang tingkat atasnya itu menu dan fitur apa aja yang harus dipenuhi. Oke, jadi itu perbedaannya. Dan selain itu kegunaannya seperti apa, inputnya apa aja kira-kira, dan outputnya apa. Ciri-ciri lagi, kalau di level tingkat bawah itu inputnya akan lebih banyak daripada outputnya. Jadi dia akan proses inputnya itu lebih banyak pekerjaannya ketimbang laporan yang akan dia dapatkan. Kalau tingkat atas itu sebenarnya masih ada yang lebih banyak juga untuk input, kemudian sepertinya akan lebih banyak laporan, tapi cenderungnya itu akan lebih banyak reporting. Akan lebih banyak reporting daripada proses input gitu. Tapi kalau level atas misalnya itu dia tidak ada daily-nya, dia tidak melakukan proses input harian, mungkin dia akan input apa yang dia inginkan untuk menghasilkan output yang jauh lebih banyak gitu. Tapi ya itu tadi bedanya, kalau yang di tengah kan lebih banyak grafik, ada dashboard dan lain sebagainya, di atas juga seperti itu, ada dashboard, ada grafik-grafik, ada visualisasi dari data. Kenapa? Karena data itu banyak, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Bagaimana orang bisa melihat dengan mudah itu divisualisasikan. Visualisasikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya agar lebih mudah dibaca. Ya, itu dia teman-teman semua. Jadi ada segitiga dan bagaimana kita seorang manajer itu memfungsikan sistem dan aplikasi itu pada lininya. Pada lini yang sesuai. Oke teman-teman, silakan saya open sesi untuk diskusi dan pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya.